Oke, kita lanjutkan materi teknik reaksi kimia lanjut ya. Untuk hari ini kita akan membahas spesifik tentang pemodelan reaktor fixed bed ya, atau reaktor umum tetap ya, jadi suatu reaktor yang berbentuk silinder seperti plug flow reactor ya, yang pernah kita pelajari di kuliah S1 teknik kimia. Namun reaktor pipa tersebut sekarang kita isi dengan katalis, dan katalis ini yang akan melangsungkan reaksi yang terjadi ya. Dan sebelumnya kita akan mereview sedikit latar belakang dari perkembangan atau development dari fixed bed reactor ini. Jadi perkembangan fixed bed reactor itu dimulai pada saat mulai dikembangkannya atau ditemukannya katalis padat ya, dan mulai diaplikasikan ke dalam aplikasi di berbagai chemical process gitu, di sekitar awal abad 20 ya. Dan ini menjadi breakthrough di chemical industry ya. Jadi sejak itu industri kimia mengalami berkembang pesat dan mengalami diversifikasi ya. Dan ini mengembangkan banyak proses, kebanyakan berdasarkan penggunaan katalis padat ya dalam proses perkembangannya. Dan ini berbagai contoh aplikasi gitu ya, fixed bed catalytic process gitu ya. Contohnya untuk basic chemical industry kita bisa lihat di sini. Contohnya steam reforming ya, primary, secondary, water gas shift, CO methanation, lalu sintesis amoniak, sulfuric acid ya, asam sulfat, metanol. Lalu di petrochemical industry itu ada ethylene oxide, ethylene dichloride, vinyl acetate, butadiene, maleic anhydride, phthalic anhydride, cyclohexane, styrene, hydrodealkylation. Terus di petroleum refining ini catalytic reforming ya, lalu isomerization, polymerization, dan hydrodesulfurization dan hydrocracking ya, atau perengkahan. Ini yang banyak aplikasinya di petroleum refining ya. Hydrocracking itu memecah hidrokarbon rantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek ya, dan itu juga aplikasinya menggunakan fixed bed catalytic reactor ya dalam proses penggunaannya. Dan di sini kebanyakan kita lihat ya, fixed bed reactor sekarang merupakan suatu unit yang berkapasitas sangat besar ya. Jadi sekitar tahun 1950 dan 1970 kapasitas phthalic anhydride itu bertambah dari 10.000 sampai 300.000 ton per tahun, dan amonia untuk sintesis amoniak dari 50.000 menjadi 500.000 per tahun ya. Dan ini penambahan kapasitas itu memang ya karena pasar gitu ya, karena tuntutan pasar, dan juga karena itu menuntut gitu ya, memang ke perkembangan dari teknologi dari fixed bed proses itu sendiri. Dan di sini banyak faktor ya yang mendukung mengapa fixed bed reactor bisa berkembang gitu ya. Yang pertama tentunya dukungan dari bahan konstruksi ya. Jadi di sini ada the introduction of better materials of construction. Jadi contohnya menggunakan centrifugal cast 25% chrome, 20% nickel steel tubes gitu ya, dan ini memungkinkan untuk meningkatkan operating temperature ya, temperatur operasi, dan juga pada saatnya itu menambah laju produksi ya. Dan ini yang faktor yang kedua, ini better design of reactor internals ya, mengimprove rate dan uniformity dari heat removal dengan menggunakan molten salt. Lalu ini teknik adequate shop techniques and increasing clearance. Jadi ini memungkinkan untuk
memfabrikasi multi tubular reactor gitu ya, yang satu reaktor tersebut ya satu diameter reaktor jadi satu diameter pipa itu bisa menampung sampai 20.000 cups ya, dan di masing-masing cups ini bisa melangsungkan fixed bed proses ya, fixed bed catalytic proses. Lalu modifikasi dari auxiliary equipment, jadi contohnya centrifugal compressor dia bisa menambah kapasitas, contohnya untuk amoniak dan metanol ya. Lalu modifikasi untuk flow pattern, jadi menggunakan radial flow reactor ya, tentunya ini akan dapat mengurangi pressure drop dan akhirnya bisa mengurangi energi yang hilang ya, dan bisa meningkatkan kapasitas dari recycle kompresor ya. Terus ini penggunaan ukuran partikel katalis yang kecil ya, sehingga bisa menurunkan gitu ya, menurunkan pressure drop. Dan ini karena memang dengan ukuran partikel yang lebih kecil akan membuat heat transfer itu akan semakin efisien dan efektif ya. Dan tentunya aspek improve control schemes ya, ini aspek pengendalian proses dari fixed bed reactor, terutama untuk pengendalian temperaturnya ya, yang seperti kita ketahui pengendalian temperatur operasi gitu ya pada suatu fixed bed reactor itu akan lebih sulit dibandingkan dengan reaktor single phase di CSTR maupun plug flow reactor ya, karena kemungkinan akan terjadi yang namanya fenomena hotspot, dan ini memang membutuhkan skema kontrol yang lebih advance ya, dan ini akan mendukung perkembangan teknologi fixed bed reactor itu sendiri. Dan ini perkembangan dari penelitian ya tentang katalis-katalis yang baru dan juga modifikasi dari katalis-katalis yang ada gitu ya. Dan di sini fixed bed proses itu contohnya dia menggunakan adisi dari rhenium dan rare metals yang lain gitu ya, ditambahkan ke katalis platinum dan Al2O3 dia untuk catalytic reforming untuk meningkatkan kestabilan ya, dan juga untuk supaya dia bisa beroperasi pada tekanan yang rendah ya, untuk metasintesis metanol, dan juga untuk mengoperasikan pada temperatur yang rendah gitu ya, untuk CO shift katalis. Dan selanjutnya ya, jadi ini perkembangan penelitian di bidang katalis dan juga modifikasinya juga sangat mendukung perkembangan teknologi fixed bed reactor yang berkembang sampai saat ini. Dan ini advance in fundamental data, jadi ini tentang riset yang ekstensif tentang physicochemical data, heat transfer di packed bed atau di fixed bed telah dipelajari lebih detail ya. Jadi sekarang sudah banyak perusahaan yang menyadari itu dengan pelajari data kinetika. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini beberapa persamaan conservation equation ya, conservation equation untuk packed bed. Dan tentunya di sini tidak seperti reaktor single phase. Di sini kita harus meninjau momentum balance. Kenapa? Ya, karena di sini ada interaksi antara fluida, yaitu fluida yang bentuknya bisa gas atau cairan, dengan padatan katalis ya, dan ini akan menyebabkan energy loss atau pressure drop. Nah, kalau misalnya pressure drop hilang, itu artinya kita harus melakukan momentum balance ya terlebih dahulu, menemani peneracaan mol atau massa dan peneracaan energi yang biasanya sudah kita lakukan pada kasus single phase. Jadi membedakan pemodelan di sistem fixed bed, karena sistem fixed bed ini merupakan salah satu sistem multi phase reactor gitu ya. Jadi kita menimbang gitu ya adanya momentum balance ya, karena itu di sini didefinisikan berbagai besaran ya yang umumnya kita perlukan dalam memodelkan suatu fixed bed atau packed bed reactor.
Jadi sini packed bed atau fixed bed itu ya memang suatu pipa aliran pipa gitu ya, reaktor pipa yang diisi oleh partikel katalis, dan ini partikelnya itu tidak bonded together ya, tidak terikat satu sama lain, tapi ya dia terpack gitu ya, dengan cukup tight gitu, dengan padat di sepanjang dinding dari vessel itu sendiri ya. Jadi packed bed itu terdiri dari dua bagian gitu ya, yaitu bagian solidnya, lalu bagian yang void space ya, bagian yang kosong, dimana di bagian yang kosong ini cairan atau gas atau aliran fluida itu bisa melalui void space tersebut ya. Dan di sini didefinisikan ya porosity gitu ya, yaitu rasio antara void volume terhadap total volume yang ada ya. Jadi bed porosity V itu sama dengan void volume in bed per total reactor volume. Jadi volume dari void space ya, dibandingkan dengan total volume keseluruhan ya, itu V. Jadi ini V itu antara 0 dan 1. Terus kita juga definisikan kecepatan linear ya, yang kita analisis di suatu packed bed atau fixed bed reactor ya. Jadi ada dua. Jadi yang pertama itu yang kita kenal dengan interstitial velocity. Jadi itu average velocity jadi of the fluid in the void space. Jadi ini kecepatan rata-rata fluida di void space ya, di ruang kosong. Lalu superficial velocity itu kecepatan berdasarkan total cross sectional area, yang ini sudah kita kenal sebelumnya ya. Jadi biasanya superficial velocity ini laju alir volumetrik yang masuk ke dalam pipa tersebut gitu ya, ke reaktor pipa, dibagi dengan luas penampang pipa tersebut ya. Jadi ini yang kita kenal dengan superficial velocity gitu. Dan ini hubungan antara superficial dan interstitial velocity itu Vs gitu ya. Vs itu superficial velocity itu sama dengan void fraction dikalikan dengan interstitial velocity ya. Dan biasanya untuk mendefinisikan bilangan Reynolds gitu ya, di suatu fixed bed itu kita gunakan superficial velocity ya, yang umum digunakan.